Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Eka Wanka. Oh iya, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada teman-teman yang sedang sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya ya, dan segera Allah sembuhkan seperti semula. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan Masya Allah banget teman-teman, Alhamdulillah tuh aku senang banget aku masih bisa dikasih kesempatan buat bisa nge-share kegiatanku lewat video ini. Jadi ya teman-teman, pada videoku kali ini aku mau nge-share tentang rutinitas keseharianku ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga. Dari mulai beres-beres, buang sampah, nyuci, terus urus babyku, ngeles, sampai ke bikin menu jualanku ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman penasaran sama bagaimana sih caraku buat menu jualan, teman-teman bisa simak videoku sampai akhir ya. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman lihat tadi pada videoku yang awal, aku mulai aktivitasku itu dari mulai beres-beres kamar. Itu pun setelah aku menyiapkan segala keperluan suamiku untuk berangkat kerja ya teman-teman. Jadi setelah suamiku berangkat kerja, aku baru bisa beres-beres kamar ya teman-teman. Nah setelah aku beres-beres kamar, karena ini juga udah 6:30, aku nanti juga mesti ngeles dan mau nyuci juga, aku mau mandiin anakku dulu ya teman-teman. Nah ini kebiasaan yang nggak pernah aku skip ya teman-teman. Jadi sebelum mandi itu aku selalu ngelakuin stimulasi ini sama anakku teman-teman. Nah pasti teman-teman udah tahu dong ini tuh gerakan apa. Nah benar teman-teman, gerakan ini adalah gerakan mengayuh sepeda ya teman-teman. Dan ternyata teman-teman, gerakan mengayuh sepeda ini bagus banget ya buat perkembangan bayi. Aku tuh baru tahu belum lama sih, dari pas aku hamil gitu teman-teman. Jadi pas aku hamil itu kan aku masih ngeles. Aku kebetulan ngajar ngeles anaknya temanku. Dan sebelum aku ngajar ngeles ataupun aku pulang ngeles, biasanya temanku selalu sering lakuin simulasi ini sama anaknya yang masih bayi teman-teman. Dia tuh cerita katanya ini tuh bagus Kak buat perkembangan bayi, jadi besok kalau punya anak sering-sering diginiin ya gitu. Nah terus aku langsung cari tahu aja sumbernya, dan ternyata bener loh teman-teman, kalau gerakan ini tuh bener-bener bagus buat perkembangan bayi ya teman-teman. Jadi tuh aku sebelumnya tuh nyari-nyari ya di berbagai artikel ataupun web. Nah salah satunya itu dari parents.com ya teman-teman. Nah di situ itu bilang kalau menggerakkan kaki atau mengayuh sepeda seperti itu yang kita lakukan untuk bayi itu tak hanya ampuh untuk membantu mengatasi kembung pada bayi, tapi juga baik untuk perkembangan kaki, pinggul, lutut, dan otot perut bayi kita loh teman-teman. Latihan ini juga ngebantu si kecil meningkatkan fleksibilitas dan juga jangkauan gerakannya. Nah aku juga pernah baca ini tuh bagus juga buat ngelancarin pencernaan anak kita ya teman-teman. Jadi biar nggak sering sembelit gitu. Jadi kalau bayi kita tuh lagi susah pupnya kayak keras gitu, nah kita angkat aja kakinya dan kita gerakin seperti mengayuh sepeda kayak gini teman-teman. Dan insya Allah itu akan memudahkan anak kita itu buat ngeluarin fesesnya ya teman-teman. Dan kalau buat ngelancarin pencernaan pada bayiku teman-teman, biasanya selain menggerakkan atau stimulasi seperti mengayuh sepeda, aku juga sering ngolesin minyak esensial ke perut anakku, terus aku pijat secara memutar teman-teman. Nah seperti yang teman-teman lihat pada videoku tadi ya teman-teman, abis aku pakein minyak telon, aku pasti ngolesin minyak esensial itu, terus aku pijat secara memutar teman-teman. Nah itu tuh bikin anakku rileks dan pencernaannya jadi lancar dan mudah gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman gimana nih? Boleh dong berbagi di kolom komentar tips atau simulasi buat bayi ya teman-teman. Pastinya kan teman-teman di sini tuh banyak yang lebih berpengalaman dari aku ya teman-teman. Oke teman-teman, abis itu tuh aku lanjut aja ya ceritanya. Jadi setelah aku mandiin anakku, aku langsung tidurin anakku dan aku sempetin makan tadi tuh di kamar karena aku takut anakku bangun gak ketahuan. Habis itu aku langsung aja nyuci celana kerja suamiku ya teman-teman, sama kaos kakinya nih. Sebenarnya cucianku tuh masih banyak teman-teman, tapi aku cicil karena waktunya tuh lagi nggak cukup. Ini aku mau cepet-cepet berangkat ngeles dan tadi aku udah pamitan, ini aku langsung berangkat ngeles ya teman-teman. Nah seperti yang teman-teman lihat, ini tuh anaknya temanku yang aku lesin ya teman-teman. Dia tuh umurnya tuh baru 4 tahun sebenarnya, tapi alhamdulillah masya Allah banget,
Dia tuh cukup cepet nangkepnya dan juga lucu juga anaknya teman-teman. Nah abis aku ngelesin, aku pulang langsung cucian yang aku cuci tadi ya teman-teman, soalnya takut nggak kering karena ini tuh lagi musim hujan sorenya. Nah terus ini baju baby tuh sebenarnya aku nyuci kemarin sore ya teman-teman. Nah oke, habis selesai aku jemurin, aku langsung aja ganti baju karena aku mau langsung bikin kue teman-teman, soalnya nanti bajunya mau aku pakai lagi sorenya ya teman-teman. Nah ini bahan-bahannya, karena waktunya singkat aku tulis di deskripsi ya teman-teman. Nah untuk yang langkah pertama, aku saring dulu tepung terigu sama coklat bubuknya teman-teman. Ini aku saring semua supaya nggak ada yang bergerindil ya teman-teman. Nah setelah itu aku campurin garamnya, aku aduk rata lagi, lalu aku sisihkan terlebih dahulu. Oke, habis itu aku pecahin 1 butir telur. Ini telur dalam suhu ruang ya teman-teman, bukan yang dari kulkas. Habis itu ini aku campurin gula pasir, terus SP. Ini SP-nya. Kalau teman-teman nggak ada SP, bisa diganti sama TBM ya teman-teman, itu sama aja kok. Habis itu aku mix semua sampai putih, kental, dan berjejak ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Terus habis itu aku sisihkan dulu, aku mau ngelarutin dulu susu kental manis putih 2 saset. Kalau susu kental manis putih nggak ada, bisa diganti susu coklat ya, boleh aja kok. Aku aduk rata, habis itu aku tuang sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, habis ini aku mau campur lagi tepung terigu dan coklat bubuk yang udah aku saring tadi. Ini teman-teman, aku masukin sedikit demi sedikit supaya bisa tercampur rata dan gak ada yang terbang-terbangan ya teman-teman. Oke, kayak gini. Aku mix gak lama-lama karena nanti masih ada yang mau aku campur lagi. Nah, setelah tercampur, aku masukin vanili bubuk karena vanili cairku udah habis. Tapi kalau teman-teman mau di skip juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini juga nggak berpengaruh sama rasa. Setelah itu aku mau masukin pasta coklat. Nah, pasta coklat yang aku pakai adalah coklat black forest ya teman-teman, karena menurutku coklat black forest itu lebih enak rasanya daripada coklat biasa. Setelah itu aku mau masukin minyak gorengnya dan aku mix semua sampai rata ya teman-teman. Tapi ini nggak lama-lama kok teman-teman, cuma sebentar karena nanti aku juga mau aduk lagi pakai spatula. Nah ini aku aduk lagi pakai spatula karena takut ada minyak yang mengendap ya teman-teman. Nah oke teman-teman, setelah aku aduk rata dan dipastikan gak ada minyak yang mengendap, aku pindah adonan ke poci kayak gini ya teman-teman, supaya ini lebih mudah aja pas aku nuangin ke cup kecil nanti. Setelah itu aku siapin cup kecil kayak gini, aku pakai ukuran 50 ml ya teman-teman, dan aku isi setengah cup aja, nggak penuh-penuh karena nanti setelah matang bakal aku tuang lagi pakai saus coklat ya teman-teman. Oke, ini kukusannya udah aku panasin pakai api besar dan udah aku pastiin udah mendidih. Terus aku taruh adonannya ini ke dalam panci dan aku kukus selama kurang lebih 20 menit pakai api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Dan tutupnya itu wajib pakai serbet ya teman-teman, supaya uapnya itu nggak netes ke kue dan bikin kuenya jadi kempes. Oke teman-teman, setelah ini mau aku dinginin dulu kuenya. Sambil nunggu dingin aku mau bikin saus coklatnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk adonan atau bahan saus coklat, aku tuangin 2 susu kental manis coklat ke dalam panci. Habis itu aku campur pakai 300 ml air ya teman-teman. Tapi teman-teman, 300 ml air ini nggak aku langsung tuang semua, aku sisain sedikit untuk ngelarutin tepung maizenanya ya teman-teman. Nah ini kayak gini, kira-kira segini. Aku langsung campur pakai 1 sendok makan tepung maizena. Ini aku aduk rata dulu dan aku campurin ke larutan susu kental manis tadi. Setelah itu aku nyalain kompor dan aku masak pakai api kecil. Terus aku aduk terus ya teman-teman, supaya nggak ada yang menggumpal karena ini kan pakai tepung ya teman-teman. Terus setelah udah mendidih, kita masukin coklat batangnya sampai coklat batangnya meleleh dan larut teman-teman kayak gini. Baru kita masukin 1 sendok teh margarin ya teman-teman. Untuk margarin bisa di skip kalau teman-teman gak suka, dan margarin juga nggak boleh kebanyakan karena bisa merubah rasa ya teman-teman, rasanya tuh jadi agak aneh gitu kalau terlalu banyak margarin. Oke, setelah aku angkat dan aku tunggu agak hangat sedikit, baru aku tuang ke cupnya kayak gini teman-teman, yang udah berisi kue matang tadi ya teman-teman.
Oke teman-teman, langkah terakhir supaya lebih cantik kita kasih topping ya teman-teman. Aku tuh pakai meses series dan choco chip aja karena hanya ini yang ada di rumahku sekarang. Untuk teman-teman yang mau pakai keju, kacang atau topping lainnya boleh banget ya teman-teman, itu terserah kalian. Dan ini aku jual 1000-an. Tapi meskipun 1000-an teman-teman, ini tuh enak ya teman-teman, enak banget apalagi dimakan pas dingin-dingin, dimasukin kulkas tuh pokoknya endul banget ya teman-teman. Anak-anak di rumahku tuh pada suka, mereka ada yang beli langsung 5.000 atau 10.000 kayak gini, atau yang 1.000 juga ada. Dan untuk adonan yang segini tuh aku jadi 42 buah ya teman-teman. Dan ini teman-teman, aku juga lagi misahin buat pesanan ya teman-teman. Ini tuh pesanan 10.000 dan nanti ada pesanan 5.000 juga. Dan sisanya itu mau aku taruh di warung mbahku, juga aku jual online ya teman-teman, jual di WhatsApp juga ya teman-teman. Oke teman-teman, habis ini aku mau siap-siap berangkat ngaji lagi teman-teman. Aku sih nggak lama ngajinya, ngajarnya cuma 1 jam, tapi sebelum aku berangkat aku mau main dulu sama bocilku ini teman-teman. Jadi nanti pas aku berangkat ngaji, aku mau nitipin ke adikku dulu. Ini Masya Allah adik yang super baik banget. Aku beruntung banget punya adik, dia mau jagain si Osman dulu sebentar. Jadi teman-teman, makasih banyak yang udah nyempetin ngeluangin waktu buat nonton video aku. Semoga teman-teman semuanya terhibur, bisa nemenin waktu rehat teman-teman, bisa nemenin waktu luang teman-teman, dan semoga ada manfaatnya walaupun sedikit ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mungkin segini aja videoku kali ini. Mohon maaf apabila di video ini masih banyak kekurangan ataupun kesalahan, baik dalam kualitas video, kualitas suara, dan maupun kata-kata aku yang aku ucapin di video ini. Kalau masih banyak kekurangan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman, karena aku di sini juga masih belajar dan aku pasti butuh banget dukungan dan support dari teman-teman semua. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.